Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan kami dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Masih dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya, kami menyampaikan siaran ini dan semoga siaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya yang melihat, menyimak, dan juga mempelajari bersama. Dan tentu saja bila mana pemirsa ingin mendapatkan pelayanan dari Conference Jawa Kawasan Timur atau dari siaran ini, dari tim kami, silahkan saudara untuk menghubungi kami di call center kami yang tertera di layar monitor Anda di nomor WA 085700994007. Sekali lagi saya ulangi, di nomor call center kami 085700994007. Saudara, pelajaran ini atau minggu ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-11. Satu pelajaran yang sangat menarik dengan judul konflik yang akan datang. Tentu saja saya tidak akan membahasnya sendirian. Ada bersama dengan teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang melayani di bagian barat Conference Jawa Kawasan Timur ini. Pertama adalah pendeta muda Markus Tiran, Gembala Jemaat Poncol dan Gembala Jemaat Magetan. Apa kabarnya Pendeta Markus? Boleh disapa pemirsa yang ada di manapun berada. Puji Tuhan, dalam keadaan yang baik Pak Pendeta, dan juga shalom untuk para pemirsa yang turut melihat akan tayangan ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Baik, terima kasih. Demikian juga bersama dengan kami Pendeta Sumiran Winarto, Gembala Jemaat Kalasan dan Jemaat Gracia. Bagaimana Pak Pendeta kabarnya? Salam, puji Tuhan. Berkat yang indah dari Tuhan, kita dalam keadaan sehat semua. Demikian juga doa kita untuk para pemirsa di rumah. Amin. Pemirsa, kedua hamba Tuhan ini saat ini sedang melayani di distrik Madiun, ya, dan kita senang karena mereka akan menyampaikan pekabaran yang sangat penting ini. Saya moderator Pendeta Daniel Siswanto, Gembala Jemaat Putra Agung dan Maranatha Surabaya. Baik, sebelum kita akan melanjutkan atau memulai secara lengkap pelajaran Sekolah Sabat kita akan dahului dengan berdoa, dan doa buka akan dibawakan hamba Tuhan Pendeta Markus Tiran. Kami persilahkan. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan memulai diskusi pelajaran Sekolah Sabat kami. Oleh sebab itu memohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tengah-tengah diskusi pelajaran Sekolah Sabat kami ini, sehingga kami boleh dapat mengerti, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami, untuk membawa kami untuk tetap setia, memiliki pengharapan yang besar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab itu ya Tuhan, sertalah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan baik, dan itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pelajaran 11, konflik yang akan datang, dengan ayat inti, ya, ayat inti kita atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah ayat inti kita. Dan pelajaran pekan ini akan diambil dari Wahyu pasal 14, Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 12, dan tentu saja Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan yang ke-18.
Nah, sebagaimana kita melihat pelajaran yang sudah lalu, bagaimana usaha setan senantiasa berusaha untuk membuat umat-umat Tuhan ini jauh dari Tuhan, bahkan melenceng dari kebenaran. Pekan ini kita juga akan melihat hal yang sama. Kita akan melihat bagaimana konflik yang akan datang yang berkaitan dengan penyembahan. Tentu saja kita tahu bahwa iblis akan berusaha mendapatkan porsi supaya ia juga disembah. Dan itu artinya iblis berusaha untuk menentang otoritas Allah dan berusaha untuk merongrong hukum Allah. Secara khusus, hari Sabat yang menjadi pusat daripada konflik ini. Dan ini akan berhadapan dengan bagaimana umat-umat Tuhan bertekunkah dengan memegang teguh hari Sabat atau tidak. Dan dengan demikian juga kekuatan daripada iblis ini adalah bagaimana mereka akan menganiaya, memboikot ekonomi, kemudian pemenjaraan, dan bahkan hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Baik, mari kita akan mempelajarinya. Dan di bagian pertama ini, hamba Tuhan Pendeta Markus Tiran yang akan menyampaikannya. Silakan Pak Pendeta Markus. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, jadi kita akan belajar tentang konflik yang akan datang. Dan sekaligus ini menjadi konflik yang terakhir, yang dimana ini dicatat di dalam kitab Wahyu. Kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu ini berbicara tentang suatu kebenaran yang bersifat kekal, dan ini diberikan langsung ya oleh Allah kita yang penuh kasih. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ketika berbicara tentang konflik antara Kristus dan iblis, itu merujuk kepada yang kita tahu yang disebut dengan suatu penyembahan. Jadi konflik yang dimaksudkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini berbicara tentang sistem penyembahan ya yang akan terjadi. Di mana kita tahu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 7 dan 9 ya, kita tahu bersama ini tidak asing lagi bagi kita semua yang kita kenal dengan pekebaran 3 malaikat. Di mana Yohanes yang kekasih ya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 dia melihat ya ada malaikat ya. Di situ dikatakan bahwa ada sebuah seruan ya yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa dan ia berseru dengan suaranya nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi ketika Yohanes yang kekasih ini melihat ya sehubungan dengan apa yang dia lihat di Pulau Patmos pada saat itu, yaitu seruan sehubungan dengan penyembahan. Dan inilah yang dilakukan oleh setan untuk merebut akan penyembahan yang disampaikan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-7. Oleh sebab itu lebih merujuk kepada hari Sabat yang kita tahu bersama. Kalau kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 25, di situ ada sebuah hal menarik yang disampaikan bahwa dia menghujat ya, bahkan dia menentang yang maha tinggi, dia menganiaya orang-orang kudus, bahkan yang utama di situ dikatakan bahwa dia mengubah waktu dan hukum. Dan itu kita tahu bersama merujuk kepada Sabat penyembahan. Oleh sebab itu setan berusaha ya untuk memperdaya pengikut-pengikut Tuhan, ya, umat-umat Tuhan, agar sistem penyembahan yang benar ini dia alihkan kepada apa yang ingin dia mau, ya, sehingga ini sangat penting buat kita semua. Makanya di dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan di situ bahwa hari Sabat adalah pengingat abadi akan identitas kita.
Jadi identitas kita sebagai umat-umat Tuhan ialah hari Sabat. Dan ini yang coba dilakukan oleh setan atau iblis ya untuk merebut pengikut Tuhan melalui sistem penyembahan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kutipan buku Kemenangan Akhir, halamannya yang ke-513, di situ dikatakan bahwa sementara pemeliharaan sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada pencipta. Jadi ketika bicara tentang hari Sabat, ya sehubungan dengan penyembahan, itu pun berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan yang mengakui Dia sebagai pencipta kita. Oleh sebab itu, inilah yang coba dilakukan setan untuk melakukan sebuah tipu daya kepada pengikut-pengikut Tuhan sehubungan dengan penyembahan ini. Oleh sebab itu, ketika dia ingin merebut akan umat-umat yang setia menyembah kepada Tuhan, ya, dan berbicara tentang hari Sabat, maka daripada itu dia mencoba akan beberapa cara, ya, yang disampaikan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran hari Senin, yang dimana cara yang dia lakukan ini untuk membuat kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ya, terjerumus kepada siasatnya setan ini. Di situ dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa setan tahu bahwa dia itu sudah kalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, dia mencoba memperdaya akan pengikut-pengikut Tuhan. Agar dia mau supaya bukan hanya dia yang binasa, tetapi pengikut-pengikut Tuhan itu pun ikut binasa bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa hal-hal yang terjadi sehubungan dengan siasat atau strategi yang dilakukan oleh setan. Dan ini bukan baru terjadi di kehidupan daripada pengikut-pengikut Tuhan atau umat-umat Kristen, tetapi ini sudah terjadi ya beberapa waktu yang lalu. Baik yang kita ketahui di dalam pelajaran firman Tuhan, di dalam pelajaran Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, di mana di dalam siasat yang dilakukan oleh setan ini kita tahu bersama sehubungan dengan penganiayaan yang dia lakukan. Makanya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 2, Matius pasal 10 ayat 22 dan 2 Timotius 3 ayat 12 dan juga 1 Petrus 4 ayat 12, dia memberikan informasi ya sehubungan dengan apa yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan sehubungan dengan strategi yang dilakukan oleh setan untuk memperdaya akan pengikut-pengikutnya sehubungan dengan penyembahan kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa dikucilkan, ya. Jadi umat-umat Tuhan akan dikucilkan. Selain dikucilkan, di situ dikatakan bahwa dibunuh, ya. Lalu dikatakan bahwa dibenci dan juga dikatakan bahwa menderita aniaya. Oleh sebab itu, inilah yang dilakukan oleh setan. Ketika cara ini dilakukan ya hanya untuk melemahkan akan iman kesetiaan daripada pengikut-pengikut Tuhan. Makanya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita disampaikan bahwa sepanjang sejarah Kristen penganiayaan adalah hal yang biasa terjadi. Jadi ini sudah sering terjadi di dalam kehidupan dari pengikut-pengikut Tuhan sehubungan dengan strategi atau dalam hal ini penganiayaan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, ya. Dan oleh sebab itu, ya, hal yang dia lakukan ini, ya, yaitu sehubungan dengan penganiayaan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Di sini dikatakan bahwa penganiayaan ini dirancang untuk memaksa setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan serangkaian kepercayaan dan sistem peribadatan yang disetujui. Jadi setan mencoba ya untuk menjatuhkan ya umat-umat Tuhan ya dengan cara menganiaya agar dengan
cara ini, dengan penganiayaan yang dilakukan oleh setan ini, maka pengikut-pengikut Tuhan boleh tunduk kepada si iblis ini atau setan ini. Karena kita tahu bersama bahwa konflik yang terjadi antara Kristus dan juga antara iblis ini bicara tentang penyembahan, yang dimana setan ini pun mau sama seperti Allah, ya, dia mau ingin disembah, ya, oleh pengikut-pengikut atau umat Tuhan. Jadi inilah yang dilakukan oleh setan sehubungan dengan konflik, ya, yang terjadi, sehingga dia pun melakukan beberapa cara, melakukan strategi hanya untuk menjatuhkan akan umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di pelajaran hari Selasa, ada memberikan sebuah informasi penting juga sehubungan dengan suatu sistem kekuasaan, ya, yang akan timbul. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, terlebih khusus di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dia memberikan ciri-ciri dari sistem kekuasaan atau agama yang besar ini, ya. Di situ dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita atau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dikatakan bahwa lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua ini pun sama seperti dengan apa yang dilihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, ya. Di situ dikatakan bahwa seekor binatang keluar dari dalam laut. Bahkan dia berkepala 7 dan di atas tanduk-tanduknya itu terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saya mencoba tahu, ya, mencoba cari tahu sehubungan dengan binatang yang muncul yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ini. Di situ dikatakan bahwa seekor binatang. Jadi seekor binatang ini mengibaratkan suatu kerajaan atau kekuasaan dunia. Lalu dikatakan juga ada keluar dari dalam laut, yang dimana ini melukiskan kerajaan itu timbul dari tengah-tengah bangsa yang ada, ya. Bahkan di situ dikatakan juga bahwa dia pun, ya, memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi dia mencoba, ya, untuk melanjutkan akan, ya, siasatnya ini melalui agama yang besar atau sistem kekuasaan yang besar yang akan muncul di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian atau pemirsa yang dimanapun berada pada saat ini, di situ pun dikatakan bahwa selain dia memberikan kekuatannya, taktanya, dan kekuasaannya kepada sistem keagamaan yang besar ini, di situ pun dikatakan bahwa ada penghujatan yang disampaikan. Kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di bagian yang paling akhir, ya, sehubungan dengan yang menghujat, ya. Kitab suci mendefinisikan penghujatan dalam Yohanes 10 ayat 30, 33 dan Lukas 5 ayatnya yang ke-21 dengan dua contoh. Yang pertama, seseorang yang berpura-pura atau mengaku sebagai Tuhan. Dan yang kedua, seseorang yang mengklaim memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi, melalui binatang ini, dia mengklaim, ya, bahwa dia ini adalah Tuhan. Bahkan selain dia mengklaim bahwa dia ini adalah Tuhan, bahkan di situ pun dikatakan bahwa apa? Dia pun mengampuni akan dosa. Di mana kalau kita lihat di dalam hal ini, dia menyerupai akan Allah, ya, menyerupai akan Tuhan, ya, yang dimana
supaya dengan apa yang dia lakukan ataupun dia mengklaim akan hal ini, maka pengikut-pengikut Tuhan ya akan mempercayai dan turut sujud untuk menyembah akan binatang ini atau agama yang besar ini. Jadi ini yang rangkuman sekolah Sabat yang bisa saya sampaikan pada saat ini, Pak Pendeta. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dan kita meminta hamba Tuhan Pendeta Sumiran untuk melanjutkan pelajaran kita di hari Rabu dan Kamis. Kami persilahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Kita bersyukur untuk pelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Markus. Saya menyambung dari apa yang sudah disampaikan tadi tentang mengidentifikasi binatang yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ya tadi sudah disampaikan Pendeta Markus identifikasi. Pertanyaan yang bisa disampaikan adalah apa dasar kita semua untuk mengidentifikasi binatang di dalam Wahyu pasal 13 ini? Tentunya dasar identifikasi kita adalah Alkitab itu sendiri. Dan yang kedua adalah sejarah sekuler ya, yang banyak penulis mencatat tentang histori gereja pada zaman pertengahan ini. Oleh sebab itu, kita tidak akan mencari identifikasi ini dari fiksi atau cerita dongeng, tetapi ini benar-benar adalah fakta dan sejarah yang berlaku, baik yang dinubuatkan di dalam Alkitab maupun sejarah yang telah ditulis oleh beberapa penulis. Di dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 2 yang sudah dibacakan tadi, ada binatang yang keluar dari dalam laut ya. Kalau kita berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut, maka kita sudah melihat bahwa binatang itu terdiri dari setiap binatang-binatang yang dibahas di dalam Daniel pasal yang kedua. Jadi 7 kepala ini menandakan bahwa binatang itu memiliki 7 sifat ya, 7 sifat. Badannya hanya satu, tetapi sifat yang terdapat dalam nubuatan ini adalah sifat-sifat yang diadopsi dari binatang-binatang yang berada di dalam Daniel pasal yang kedua. Kalau kita perhatikan setiap bangsa, setiap kerajaan, ya negara-negara selalu memberikan simbol bagi negaranya adalah melalui apa? Binatang-binatang. Ya, bagi bangsa Indonesia sendiri kita punya lambang Garuda. Ya, Singapura tentunya adalah singa. Dan ini menunjukkan bahwa binatang yang muncul dari laut adalah sebuah petunjuk yang akan kita lihat melalui identifikasi yang kita akan perhatikan bersama. Wahyu 13 ayat 2 memberi petunjuk pertama mengenai jati diri binatang ini. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Kuasa naga itu, ya, naga di dalam Alkitab kita sudah pelajari bahwa itu adalah iblis atau setan. Dia memberikan kuasa kepada sebuah otoritas kerajaan. Dan sebagai penerusnya, bukan hanya kepada kerajaan, tetapi dia juga memberikan otoritasnya kepada agama. Dari mana tahu bahwa binatang ini ada erat hubungannya dengan agama? Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang 13 ayat yang keempat dikatakan begini, mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Jadi naga itu
memberikan kuasa dan menyembah, mereka menyembah binatang itu. Jadi kata menyembah ini sebagai sebuah petunjuk bahwa binatang yang kita bahas di dalam Wahyu 13 ini berbicara tentang kekuasaan agama. Jadi bukan hanya kekuasaan politik atau kerajaan atau sebuah bangsa, tetapi ini adalah sebuah kekuasaan agama. Dan kekuasaan agama ini adalah kekuasaan agama yang mendunia. Karena kalau itu sifatnya agama, maka dia akan apa? Akan bisa dipeluk oleh setiap orang yang berada di dunia ini. Sehingga kita bisa lihat identitas yang pertama adalah ini sifatnya agama. Karena ini sifatnya mendunia. Sebab kalau ini sifatnya hanya politik, mungkin hanya di dalam terbatas dalam satu negara atau sebuah kerajaan. Jadi binatang ini menggambarkan satu sistem agama. Namun sistem agama yang mereka miliki adalah mereka meninggalkan prinsip-prinsip dasar Alkitab. Binatang itu menegakkan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Makanya di dalam Wahyu 13 ayat yang keempat tadi dikatakan mereka menyembah binatang itu. Jadi mereka bertolak belakang dengan pekabaran tiga malaikat untuk menyembah Allah, tetapi menyembah binatang itu sendiri. Kemudian di dalam Wahyu 13 ayat yang kelima, kita bisa mencoba dan mengidentifikasi siapakah binatang ini. Wahyu 13 ayat yang kelima katakan, kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi hujat, menghujat. Dan menghujat ini berlaku kepada siapapun atau apapun yang meniru Allah. Menggunakan gelar-gelar jabatan Allah atau otoritasnya, serta menjalankan hal-hal istimewa yang sebenarnya itu adalah hak dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, mereka memiliki kekuasaan, otoritas yang seharusnya itu adalah otoritas dari Allah. Sistem agama seperti ini yang memiliki otoritas besar ini, salah satu hal yang mereka lakukan yang sebenarnya itu adalah hak dari prerogatif Allah adalah pengampunan dosa. Jadi sebuah sistem agama yang menuntun bahwa seseorang bisa datang kepada pemimpin atau imam agama itu untuk mengampuni, ini adalah sebuah sistem di mana itu telah merubah doktrin dari Alkitab itu sendiri. Itu salah satu contoh dari apa? Identifikasi tentang binatang ini. Lalu dikatakan bahwa di dalam Wahyu 13 ayat 5 tadi, kepadanya diberikan juga kuasa melakukannya 42 bulan lamanya. Kita sudah pelajari tentang nubuatan waktu yang terpanjang dalam Alkitab. Dan Wahyu 13 ayat 5 memberikan sebuah jati diri binatang itu. Dan kita akan melihat makna dari 42 bulan yang diberikan kuasanya kepada binatang ini. Kalau kita ingat kembali di pelajaran sekolah sahabat yang keempat, kita sudah belajar bahwa satu hari nubuatan itu sama dengan satu tahun harfiah. Salah satu ayat yang bisa menjadi referensi adalah Bilangan 14 ayat 34. Dan satu bulan dalam kehidupan orang Ibrani itu terdiri dari 30 hari. Sehingga kalau kita kalikan 30 kali 42 itu hasilnya adalah 1260. Ya, di dalam Alkitab ini kita diajar juga untuk belajar berhitung matematika. Jadi ada 1260 hari atau 1260 tahun. Pertanyaannya adalah dari mana titik awal 1260
tahun itu. Sistem keagamaan yang besar yang memiliki kuasa itu, maka itu terjadi ketika sebuah kerajaan memberikan kuasa kepada seorang pemimpin agama untuk memegang jabatan politik dan agama. Jadi bukan hanya sekedar agama, tetapi dia memegang jabatan politik dan agama. Pada tahun 538 Masehi, kerajaan Romawi memberikan sebuah kuasa sepenuhnya kepada seorang pemimpin agama yang besar untuk menjadi pemimpin agama dan politik. Lalu kalau kita pelajari 538 Masehi ditambah 1260, maka hasilnya adalah 1798. Apa yang terjadi di tahun 1798? Kalau kita baca Wahyu 13 ayat 3, di sana dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Jadi kita akan identifikasi bahwa salah satu dari kepala binatang itu terluka. Apa yang terjadi di tahun 1798? Apa ada sesuatu yang terjadi melukai seorang pemimpin agama? Apakah benar ada itu? Di dalam buku Church History halaman 24 dikisahkan bahwa pada tahun itu Kaisar Napoleon Bonaparte mengirim seorang jenderal Prancis yaitu Berthier ke Roma, dan dia menawan pemimpin keagamaan itu. Kalau kita perhatikan, maka ketika pemimpin sebuah agama yang besar pada waktu itu ditangkap dan diasingkan, kita bisa melihat bahwa sistem keagamaan yang besar pada waktu itu sementara terhenti. Tetapi sebenarnya tidak terhenti. Dia hanya luka sebagaimana Wahyu 13 ayat 3 katakan. Sistem agama yang besar itu mengalami luka yang membahayakan hidupnya, tetapi apa? Sembuh. Jadi pada waktu itu Jenderal Berthier dari Prancis menangkap pemimpin agama ini. Dan kita bisa melihat, kalau saudara searching, saudara akan lihat bahwa di tahun 1798 ada penangkapan seorang Jenderal Berthier kepada seorang pemimpin agama yang besar pada waktu itu. Hadirin pemirsa yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh binatang itu. Dia menghujat. Kita sudah pelajari tadi. Ketika hujat itu diberikan. Hujat itu artinya adalah dia mengambil alih kekuasaan yang sebenarnya milik Allah. Jika saudara perhatikan Daniel 7 ayat 25, maka sistem keagamaan ini akan mengubah waktu dan hukum. Dulu dalam penciptaan, kalau kita baca Kejadian, penciptaan itu dimulai dari petang dan pagi. Petang sampai pagi. Hari itu dimulai dari petang. Tetapi saat ini kita melihat bahwa hari itu dimulai dari tengah malam. Kemudian ada hukum Tuhan yang dirubah. Sehingga pemimpin agama ini yang merubah hukum dan waktu, maka sebenarnya satu hal yang ingin dia rubah, yaitu hukum yang berhubungan dengan waktu.
Dan dari 10 hukum Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, yang berhubungan dan waktu adalah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi pekabaran 3 malaikat mengajak umat Tuhan untuk menyembah Allah yang menciptakan dunia ini selama 6 hari dan pada hari ke-7 dia berhenti. Maka binatang ini berupaya untuk berbeda dengan Allah. Dan dia juga ingin disembah dengan cara dia mengubah hari Sabat kepada perbaktian hari Minggu. Ini dapat kita baca di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Hari Minggu telah dijadikan sebagai hari Tuhan bagi pria dan wanita. Dan di dalam buku Kemenangan Air dikatakan, orang yang menghormati hari Sabat, kitab suci, dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban. Dan mereka dipandang sebagai para pembangkang. Sehingga disinilah pertentangan itu terjadi. Disinilah konflik antara umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan, hari Sabat, berlawanan dengan sebuah agama yang telah merubah hukum dan waktu, yaitu hari Sabat. Kita bisa memahami inilah identifikasi binatang yang pertama di dalam kitab Wahyu 13. Lalu di Wahyu 13 itu ada juga binatang yang lain. Kalau kita baca dari Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, itulah binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu Wahyu 13 ayat 11 sampai ayat 18 itu binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini menarik untuk kita identifikasi ya. Jadi binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi. Laut dan bumi ini terpisah dan berbeda. Dan binatang-binatang dalam nubuatan menggambarkan kerajaan bangsa-bangsa. Kita bisa baca Daniel 7 ayat 17. Wahyu 13. Binatang yang kedua adalah satu bangsa. Kalau binatang yang pertama tadi berbicara tentang sebuah sistem agama yang besar yang keluar dari dalam laut. Laut melambangkan bangsa atau umat ya, dan kumpulan besar orang-orang. Dan laut ini memiliki konotasi negatif karena cenderung kepada menentang Allah dan umat pilihan. Sehingga kalau kita pelajari di dalam Wahyu 21 ayat 1, di dunia baru nanti tidak akan ada laut. Tetapi berbeda dengan binatang yang keluar dari bumi. Ini kebalikan dari apa? Ini kebalikan dari laut. Binatang yang keluar dari bumi ini adalah sesuatu yang menarik. Kalau kita perhatikan, bila mana itu berbicara tentang sebuah bangsa, tadi di tahun 1798, Jenderal Berthier yang diperintahkan oleh Napoleon Bonaparte menangkap pemimpin agama yang besar, mengasingkannya, sehingga sistem keagamaan itu mendapatkan luka untuk sementara. Di tahun 1798 itu, di tahun yang sama, maka muncullah sebuah kekuatan besar juga, yaitu sebuah peradaban sebuah negara atau bangsa. Dan Amerika Serikat sangat cocok dengan gambaran ini. Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1776 Masehi, lalu pada tahun 1789 Masehi diakui sebagai kekuatan dunia pada akhir abad 19. Ya, kita bisa perhatikan dan identifikasi bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah Amerika Serikat. Kita bisa membaca itu dari apa? Sejarah. Bagaimana
binatang kedua ini muncul. Wahyu 13 ayat 11 memberitahukan kepada kita bahwa binatang itu memiliki dua tanduk seperti anak domba. Jadi seperti anak domba. Kitab suci menggunakan tanduk itu sebagai lambang dari kekuasaan atau kekuatan. Dan anak domba itu masih muda dengan hanya kekuatan yang tampak kecil. Kalau kita perhatikan kitab Wahyu, dia menggunakan anak domba untuk melambangkan Yesus Kristus. Ada 28 kali. Di sini terdapat petunjuk bahwa binatang atau negara ini sebenarnya bukanlah musuh Allah dan umatnya. Namun, di masa yang akan datang, karena judul pelajaran kita mengatakan bahwa konflik yang akan datang, akan ada perubahan-perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 11, di sana dikatakan, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi bayangkan dia anak domba, tetapi aumannya, suaranya seperti apa? Naga. Nah, ini menjadi sebuah hal yang patut kita teliti. Apa artinya ketika dia berbicara seperti seekor naga? Bagaimana sebuah bangsa berbicara? Ya tentunya melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh badan-badan legislatif dan para pejabat dari berbagai bangsa, ya, membuat sebuah keputusan ataupun undang-undang. Jadi binatang itu yang kita sudah identifikasi sebagai bangsa yang besar, Amerika Serikat, akan menggunakan kekuasaannya yang semakin besar dalam satu cara untuk memaksakan. Kita belum lihat saat ini. Amerika Serikat adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama. Itulah anak domba. Dia tidak bertentangan dengan Allah. Dan Amerika Serikat ini sebenarnya adalah sebuah bangsa yang memang dirindukan oleh banyak umat ketika umat Kristen ditindas, dan ketika menemukan Amerika ini adalah sebuah sukacita karena ini adalah tempat di mana mereka bisa berlindung. Tetapi kita perhatikan bahwa naga itu berhasil mempengaruhi Amerika. Bisa mempengaruhi yang tadinya menjunjung kebebasan beragama, maka dia akan digunakan oleh naga itu untuk memaksakan sebuah keputusan. Dan kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 13 dikatakan bahwa ayat 12, seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi tujuan dari binatang yang kedua yang muncul dari bumi ini, yaitu Amerika Serikat, dia pada akhirnya akan menuntun umat manusia untuk menyembah binatang yang pertama, atau sebuah sistem keagamaan yang besar yang telah melenceng dari doktrin kebenaran firman Allah. Lalu apa yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita pada saat ini? Bangsa yang ramah seperti anak domba akhirnya berbicara seperti seekor naga. Bangsa ini akan meninggalkan prinsip-prinsip kebebasan beragama sehingga seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Amerika Serikat akan memimpin dalam mengharuskan semua orang di bumi untuk menyembah binatang pertama dan mengakui otoritas spiritual dan kepemimpinan sistem agama yang besar tersebut. Disinilah Amerika Serikat membentuk sebuah patung binatang yang artinya itu adalah persatuan gereja dan negara. Agama dan politik akan dipersatukan. Tujuannya adalah untuk memaksakan sebuah keputusan supaya umat manusia boleh menyembah
binatang yang pertama, yaitu sistem keagamaan yang besar. Inilah pertentangan besar. Kalau Wahyu 14 ayat yang ke-6 mengajak umat manusia menyembah pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi 6 hari lamanya dan hari ke-7 berhenti pada hari Sabat, maka dia akan berbeda untuk mengubah peribadatan hari Sabat menjadi hari Minggu. Para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kita memahami bahwa penyembahan adalah menjadi pusat pertentangan. Itu sejak awal, sejak Kain dan Habel, masalah pertentangan itu adalah penyembahan. Itu juga terjadi pada zaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka disuruh untuk tunduk menyembah patung yang dibikin oleh Nebukadnezar. Dan itu akan terulang kembali di akhir zaman, supaya umat manusia boleh menyembah ciptaan bukan pencipta, sistem agama, dan para pemimpin yang telah menyelewengkan doktrin kebenaran itu. Kita pada saat ini sudah bisa mengidentifikasi. Dengan mengidentifikasi ini, kita diharapkan untuk tidak tertipu dengan apapun yang akan dilakukan oleh sebuah sistem agama yang besar ini, baik melalui penipuan mujizat, penipuan doktrin-doktrin yang diselewengkan, dan hukum-hukum yang diselewengkan secara khusus hari Sabat. Demikian Pendeta Daniel. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sumiran Winarto yang sudah membawa kita mengidentifikasi akan satu pelajaran yang sangat penting yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-13, Wahyu pasal yang ke-14. Bagaimana binatang yang keluar ini menggambarkan kekuatan agama dan juga kekuatan politik yang pada akhirnya akan bersama-sama, tujuannya adalah menekan umat Allah, memaksa umat Allah untuk berbelok dari hukum-hukum Allah. Dan inilah yang akan terus dikembangkan dari kuasa kegelapan ini, sehingga konflik ini makin lama makin keras. Tetapi ada satu janji yang sangat luar biasa. Ketika kita berada di pihak Allah, Allah akan tetap memelihara kita. Baik, saya pikir itu yang bisa kita pelajaran sekolah Sabat yang ke-11 ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat kita, dan sekali lagi kita meminta atau kami mohon untuk Pak Pendeta Sumiran Winarto boleh menutup di dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur. Kami menyadari bahwa penyembahan ini akan jadi konflik yang terus terjadi sepanjang zaman. Bahkan dari hari ke hari, umat-umat Tuhan akan bergumul dengan masalah penyembahan. Namun pada saat ini, firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat menolong kami bahwa kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan bagi umat-umatnya yang setia sampai akhir zaman, sampai Maranatha tiba. Kami berdoa Tuhan, ketika kami telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang ke-11 ini, kami bisa memahami pertentangan yang akan terjadi, konflik di masa yang akan datang. Biarlah kami akan bersiap sedia untuk menghadapi setiap konflik yang akan terjadi dengan iman kepada Anak Domba Allah, Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami. Sehingga dalam konflik itu kami akan tampil sebagai para pemenang iman oleh karena darah Anak Domba yang menguduskan kami. Terima kasih Bapa untuk keselamatan daripadamu, untuk kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami. Kami serahkan doa ini, seraya mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran sekolah Sabat
pelajaran yang ke-11 yang bisa kami bagikan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Pak Pendeta Sumiran Winarto. Terima kasih juga Pak Pendeta Markus Tiran. Kita akan bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi, bila mana ada di antara pemirsa yang merindukan pelayanan dari Conference Jawa Kawasan Timur, pelayanan doa, pelayanan Bible study, atau perlawatan, dan apa saja, silahkan saudara kontak di call center kami di nomor 085 700 994 007. Demikian, kita akan berpisah. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya.